2 hari umurku, habis itu tangkap KPK. Kamu semua pasti jarang datang. Jangankan untuk mengatur duit APBD kabupaten provinsi, untuk mengatur jadwal ceramah aja pun pusing kepala saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi tadi di Dalu-Dalu penuh stadion. Satu stadion. Setelah itu siang di Bangun Jaya, tanah lapang full. Tiba-tiba malam ini di halaman masjid sempit. Adapun Pak Ucok tadi memuji, katanya ini paling ramai karena paling sempit. Itu maka paling padat nampak. Itu cara Pak Ucok menyenangkan hati ibu-ibu aja itu. Jadi dalam hati saya, untuk apalah kita pengajian di tempat yang sempit di halaman masjid. Baru saya paham, rupanya ini sempit, tapi ini adalah pasukan inti Pak Ahmad. Ini pasukan khususnya ini. Ibu-ibu, apa yang bisa kami lakukan Pak Ustadz? Kami emak-emak Pak Ustadz. Jangan macam-macam. Ini adalah M3, mak-mak garis keras. M3, mak-mak milenial. Dia memang tidak ceramah, dia memang tidak tausiah, tapi jempolnya bergerak terus. Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ini keranjang sampah apa ini? Duit. Kelilingkan. Naikkan juga ke atas. Banyak ikan-ikan hiu, ikan paus di atas. Kalau yang di bawah ini ikan-ikan pantau. Tapi 2 kontainer, banyak juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang berpikir kita hidup cukup tenang saja. Masalah kekuasaan bukan urusan ustadz. Ustadz khutbah saja, ustadz ceramah saja, ustadz ngajar saja. Politik jangan ustadz urus. Betul. Tapi saya berpikir kalau dengan politik orang bisa berbuat lebih banyak. Saya datang ke Pasir Pangarayan ini paling-paling bisa sebulan sekali. Tapi kalau kekuasaan dipegang oleh orang yang peduli, tak perlu saya keliling lagi. Sekolah akan dibangun, pesantren akan ditolong. Tadi memberi bantuan 3 miliar disalurkan Pak Ahmad bantuan. 3 miliar itu kalau kita belikan cincau, berenang sambil minum cincau, mabuk cincau kita seminggu nih. Ada satu kabupaten kota di Pulau Sumatera, saya tak sebut nama kotanya. Sejak saya kampanye di situ sampai sekarang saya tak datang lagi. Ditanya orang, kenapa Ustaz tak datang lagi? Karena saya sudah kampanye masuk ke pasar, jumpa tukang ikan. Di mana-mana kalau saya tausiah, orang mendatangi menyalami tangan saya. Tapi di sana enggak. Saya menjumpai tukang ayam, Pak tolong pilih calonnya Pak. Jumpa tukang ikan, Pak tolong pilih ya Pak. Jumpa tukang ikan, tolong pilih ya Pak. Setelah duduk, cukup. Kenapa Ustaz tak datang? Saya bertugas mendudukkan, mengajak umat. Setelah duduk, maka saya menengok program-program. Apa yang dibuat? Setiap kelurahan dibangunkan rumah Quran. Bagus apa tak bagus? Guru-gurunya digaji. Dari mana gaji bupati wali kota? Mana ada duit dia? APBD dipotong untuk Covid, untuk ongkos Covid supaya balik kampung. Alhamdulillah balik dia. Natal tahun baru dia tak datang. Kabarnya Idul Fitri nanti datang. Dari mana duit menggaji guru mengaji di setiap kelurahan? Bupati, wali kota, gubernur bisa menggerakkan zakat. Zakat, PNS, guru, pengusaha, kelapa sawit, pabrik, potong atas. Bisa apa tak bisa? Bisa. Jadi kalau nanti Bapak ditanya orang, ceramah siapa yang sering kau dengar? Ceramah Ustadz Somad. Tak usah dengar-dengar ceramah Ustadz Somad. Somad itu orang politik. Saya tidak orang politik. Saya tidak pernah mencaleg.
Dan saya tidak akan mencalonkan diri jadi apapun. Jangan khawatir saya mau jadi bupati, jadi gubernur, jadi DPD, jadi DPRD, jadi DPR RI, jadi wakil presiden aja saya tak mau. Saya sampai mati tetap akan jadi ustadz. Selama sanggup saya tausiah, sanggup saya ceramah, kemanapun saya akan tausiah. Tapi kalau ada orang yang layak, kalau dia duduk ditolongnya agama, saya akan membela, mendudukkan, mengajak orang. Masalah orang mau tak mau, itu saya serahkan kepada Allah SWT. Tak semua orang setuju dengan cara berpikir saya. Ustadz janganlah dukung-mendukung nih, kami tak tahan jantung kami Pak Ustadz. Kalau kau tak tahan, kau baca Yasin aja. Ini berat, biar aku aja. Banyak orang zona aman, ngajar di pondok, baca kitab, berzikir, sholawat, ngaji, selesai. Ada orang yang sukanya naik roller coaster, tapi ada orang yang sukanya naik odong-odong. Saya termasuk yang suka roller coaster. Bangkit adrenalin semangat saya. Makanya kalau anak-anak muda nengok video saya di YouTube, tengoklah. Kadang naik trail, kadang naik motor besar, kemarin naik mobil mewah, semuanya punya orang, minjam aja. Untuk konten aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kapan Ustadz berhenti dukung-mendukung nih? Kalau sudah tak ada lagi yang layak. Kalau calon-calon pemimpin ini udah Fir'aun semuanya, sudah Namrus semuanya, saya balik membaca Quran, berzikir, karena tak ada lagi. Tapi jangan pikir ayah Umar tidak mendukung. Ayah memang tidak tablik akbar, dia tidak ceramah, tapi dengan tuajuhnya di rumah suluknya dia berzikir, bermunajat kepada Allah. Abdul Somad, kau pergilah tausiah. Ayah bermunajat, berdoa kepada Allah. Ad-doa silahul mu'min, doa senjata orang beriman. Ini kan masih jauh Pak Ustadz. Sekarang tahun 2022, pemilihan tahun 2024. Apa pentingnya? Nampaknya saja itu masih lama. Hari berganti, musim berubah. Maka zaman ini ringan beban Ustadz kalau ditolong dengan kekuasaan. Saya sendiri merasakannya. Ceramah ke sana kemari, bangunlah masjid, bangunlah sekolah, bangunlah, bersedekahlah. Pas dibuka kotak, nampaklah Patimura bawa golok. Tahu berapa? 1.000 perak. Putar lagi, duit lusuh abu-abu. Putar lagi, nampaklah perempuan menari. 5.000 perak. Tapi begitu dengan kekuasaan, tanda tangan pembangunan MDA di setiap kelurahan, kabupaten, bantuan untuk guru-guru. Masya Allah, tabarakallah. Dengan kekuasaan bisa menolong agama Allah. Allahu Akbar. Kalau dengan kekuasaan bisa menolong agama Allah, kenapa tidak Ustadz langsung? Orang selalu berpikir, kenapa Ustadz mesti dukung Pak Ahmad? Kenapa tak Ustadz aja langsung? Aku nih orangnya terlalu baik. Kalau sempat aku duduk di situ 2 hari umurku, habis itu tangkap KPK. Kamu semua pasti jarang datang. Jangankan untuk mengatur duit APBD kabupaten provinsi, untuk mengatur jadwal ceramah aja pun pusing kepala saya. Dari mulai Sabang sampai Papua, belum lagi yang di luar negeri, belum lagi yang di Hong Kong yang tak jadi masuk kemarin karena diusir di airport, belum lagi yang ke Inggris, yang ke Perancis, yang ke Jerman. Terbang pesawat cuman sampai di Swiss, ditangkap, dibalikkan lagi. Sempat 1 malam di penjara di Thailand, balik lagi, tak bisa masuk. Pas ditanya, kenapa saya tak boleh masuk? Karena teroris, kata dia. Teroris seganteng ini. Banyak sekali jadwal ceramah, tak terterima-terima. Sedangkan jadi ustadz saja pun banyak orang yang benci, yang marah, karena tak semua jadwal bisa dipenuhi. Apalagi kalau saya sampai jadi pejabat, berapa masjid minta bantuan, berapa musola akan membawa proposal. Oleh sebab itu maka, karena saya merasa tak layak,
saya tengok mana yang layak, saya ajak umat untuk memilih. Mudah-mudahan dia amanah, selesai tanggung jawab saya di hadapan Allah. Daripada saya diam, cari selamat. Maka memang dalam doa kita selalu Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, selamat dalam agama. Tapi bukan sekedar menyelamatkan diri sendiri. Ini poin pertama yang saya jelaskan malam ini. Kalau ada yang bertanya-tanya, kenapa Ustaz Somad datang pada malam hari ini? Inilah maksud dan tujuannya. Jelas? Ini sekarang banyak orang yang tak jelas nih. Cuman jelas nampak kau tadi malam Ustaz Somad? Tak jelas, lampunya terang kali.